Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, berjumpa lagi bersama kami Format Lombok Timur, Forum Operator Madrasah Kabupaten Lombok Timur, hadir di tengah-tengah ruang kerja teman-teman untuk berbagi informasi dan solusi seputar pendataan dan IT. Oke guys, pada video kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana caranya kita membuat kelas virtual pada salah satu aplikasi, yaitu aplikasi Zoom, atau dengan kata lain cara menjadi host pada aplikasi Zoom tersebut. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru mangkal di channel ini, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke inti, ada beberapa hal yang perlu kiranya kita perhatikan. Yang perlu kita persiapkan tentu di situ perangkatnya, baik itu PC, laptop, atau Android, ya. Lalu kemudian aplikasi Zoom itu sendiri yang sudah terinstall di perangkat kita. Lalu kemudian jaringan internet. Jadi sangat disarankan di sini koneksi internet itu stabil dan tentu memadai. Lalu kemudian kita punya email, ya, email yang sangat disarankan itu email yang domainnya Google. Kemudian ini sih opsional, bisa ditambahkan bisa tidak, ya, menggunakan headset supaya nanti audio itu jelas gitu. Baik teman-teman, adapun untuk membuat kelas virtual itu bisa kita langsung masuk di aplikasi Zoom yang diinstal di perangkat kita, atau kita mengunjungi portal Zoom itu sendiri dengan menggunakan web browser. Oke, kita akan coba menggunakan web browser untuk mengunjungi portal dari Zoom itu sendiri. Seperti biasa, kita buka web browsernya, kemudian di alamat pencarian kita ketik zoom.us, ya, kemudian enter. Ya, seperti ini tampilannya. Bisa teman-teman lihat di situ ada icon zoomnya, kemudian ini sejenis troubleshoot, ya, solusi yang sekiranya kurang apa yang kita pahami tentang Zoom itu bisa kita lihat di sini, ya. Lalu kemudian di situ ada plan and pricing, kemudian contact sales, ini yang berkaitan dengan Zoom itu sendiri. Lalu di sampingnya itu ada join a meeting, ya. Di sini digunakan ketika ada yang membagikan ruang virtual, ya, join meeting. Kemudian di sini host a meeting itu ada pilihan lagi, di situ ada white video off, kemudian white video on, dan screen share only. Kemudian di sini ada sign in, lalu yang di sini ada sign up, it's free. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal bahwa kita akan membuat akun Zoom, atau kita akan mendaftarkan email kita ke Zoom. Cuman karena kita sudah persiapkan di awal tadi, artinya di Zoom ini kita bisa masuk tanpa harus registrasi terlebih dahulu ke aplikasinya. Cukup dengan kita memiliki email aktif, kita bisa masuk pada aplikasi Zoom ini. Tentu yang harus kita pilih adalah kita klik sign in. Kemudian kita geser ke bawah, ya. Nah, di sini kita pilih yang opsi kedua ini, sign in with Google. Artinya kita akan registrasi menggunakan email kita. Kita klik ini.
Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Ya, silakan teman-teman itu masukkan emailnya. Kemudian setelah diimport di sini, kemudian klik berikutnya. Langkah selanjutnya silahkan teman-teman masukkan password, lalu klik berikutnya. Nah, ini adalah proses daripada autentifikasi, verifikasi 2 langkah ya untuk email kita. Jadi di sini ini opsional ya. Bagi yang tidak melakukan hal demikian, maka ini tidak muncul ya. Tapi kalau teman-teman yang sekiranya ada verifikasi 2 langkah untuk keamanan emailnya, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi tinggal kita pilih aja ya. Kita pilih pakai ini aja. Silakan ditulis konfirmasi lewat SMS. Klik berikutnya. Ya, begini tampilannya. Jadi semakin bagus jaringan atau koneksi internet kita, maka semakin cepat ya. Nah, bisa kita lihat di sini tampilan dari My Meeting ya, My Meeting pada aplikasi Zoom itu. Yang di samping kiri itu ada profile, kemudian meeting, kemudian ada menu webinar, kemudian recording dan setting. Sini juga bisa kita ke bawah ya. Hal yang perlu kita perhatikan, sekiranya memang perlu kita revisi atau perbaiki terkait dengan profile kita, bisa kita rubah di sini ya. Yang di sini, misalnya ini kita lihat, ya ini mau ganti foto, mau ganti apa dan sebagainya, di sini bisa kita rubah ya, bisa kita revisi, kita edit. Kemudian pada settingannya di sini bisa kita rubah ya. Sebagainya dan sebagainya di sini kita bisa cek and rubah. Oke, kita kembali ke konsep awal tadi ya. Oke, kalau sudah memang dirasa sesuai atau tidak perlu direvisi, bagian-bagian yang tadi tak sebutkan itu, kita akan membuat schedule a meeting. Caranya ya tinggal kita klik ini atau yang di sini. Yang di atas, yang menu yang di atas atau yang ada di samping kanan ini. Yang ini kita pilih ini aja. Kemudian teman-teman di situ tentukan topiknya apa, names dari room virtual yang teman-teman buat. Misalnya di sini kita mau buat contoh ya, kimia organik misalnya. Lalu kemudian di sini kita pada bagian deskripsi ini opsional, bisa diisi bisa tidak ya. Kita bisa tambahkan di situ untuk penguatan daripada topik itu. Tapi kalau tidak mau diisi juga tidak masalah. Kita isi aja di sini ya. Pembelajaran daring misalnya, kimia organik 1. Kemudian di option berikutnya di situ ada when. When ini kapan room virtual yang kita buat itu bisa dilaksanakan ya. Karena ini percobaan ya, ini contoh. Ini dibiarkan saja, tapi kalau nanti teman-teman mau ganti sesuai dengan jadwal yang teman-teman telah tentukan, bisa kita rubah di sini ya, dengan klik ini. Kemudian teman-teman bisa rubah di sini tanggal berapa, bisa digeser, bisa tentukan di sini ya. Oke, kemudian time-nya itu kapan pelaksanaannya, bisa teman-teman rubah di sini ya. Sesuai dengan jadwal teman-teman.
Misalnya di sini, kemudian sini kita bisa rubah. Ada AM, PM, AM pagi, PM siang ya. Pagi, siang, sore dan seterusnya. Kemudian durasinya, di sini kita cek ya. Secara default itu memang tampilan awalnya itu adalah 1 jam ya. Yang di sini 1 jam. Kita bisa rubah di sini misalnya 3 jam, kemudian di sini sesuaikan. Artinya lama dari room virtual yang kita buat itu bisa diakses itu selama durasi yang kita tentukan ya. Oke, selanjutnya di sini dibiarkan saja seperti ini. Kemudian pada menu pilihan meeting ID itu kita pilih generate atau automatically ya. Kemudian di sini pada security ini dihilangkan centangnya, artinya biar nanti partisipan itu tidak menunggu gitu ketika kita kirimkan linknya dia langsung muncul, tidak ada notifikasi waiting room di situ. Jadi kita tinggal hilangkan. Lalu pada option video ini kita pilih on ya untuk host yang pembuat kelas ya, pembuat kelas. Kemudian juga untuk videonya partisipan juga kita kasih on ya. Nah, kemudian di meeting option ini juga penting teman-teman ya. Di sini kita jika kita centangkan di sini berarti nanti partisipan itu akan masuk bila mana host atau yang pembuat kelas itu sudah masuk. Artinya sudah di start ya. Kelas itu sudah di start baru bisa masuk. Lalu kemudian yang berikutnya di sini option kedua itu mute partisipan upon entry. Artinya di sini kalau kita aktifkan atau centang di bagian ini, maka nanti secara default sistem audio dari partisipan itu akan secara otomatis tidak berfungsi. Artinya dia tanda silang di situ ya. Tanda silang bisa kita aktifkan, bisa tidak di sini. Sembari nanti kita berikan tata tertib dari pertemuan tatap maya itu ya, kita bisa nonaktifkan atau aktifkan di sini. Kemudian di bagian terakhir itu ada automatically record meeting on the local computer. Artinya di sini kalau kita aktifkan atau centang di sini, maka nanti pada saat kelas itu dibuka, maka secara otomatis akan merekod ya, merekod dan tersimpan di komputer kita. Ya, karena kalau memang dianggap pertemuan tersebut sangat penting dan bisa dimanfaatkan di lain waktu, maka bisa kita aktifkan rekodnya. Ya, seperti ini. Lalu langkah terakhirnya adalah kita klik save. Ya, ketika sudah sukses pembuatan kelas ya, room virtual yang kita buat, maka akan muncul seperti ini. Bisa teman-teman lihat nama, kemudian deskripsi, waktunya kapan, terus meeting ID dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Langkah selanjutnya adalah di sini kita belum selesai teman-teman, maka kita harus share ya, membagikan link dari kelas yang kita buat, baik itu melalui media sosial atau media-media lain ya, untuk disampaikan, untuk diberikan, untuk dikasih tahu ke teman-teman atau kelompok yang tentu memerlukan itu. Caranya gimana? Ya, kita tinggal klik ini coffee invitation ya. Kita klik ini, kemudian muncul notifikasi seperti ini. Lalu kita klik yang warna biru ini, copy meeting. Ya, maka sudah tercopy. Kemudian ini bisa di-share di grup ya, mau di grup WA dan media-media lain ya, media-media sosial lainnya. Kemudian seandainya waktunya sudah mulai gitu ya, artinya kelasnya sudah sesuai dengan jadwal. Langkah selanjutnya adalah kita start this meeting. Kita akan membuka kelas ya.
Maka kita klik ini, bisa klik ini atau bisa yang klik yang di bawah ini, tidak masalah, mana-mana boleh. Yang ini pun juga boleh, oke. Sekarang kita klik Start this meeting. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini. Kita diarahkan ke aplikasi Zoom yang kita install. Nah, kalau misalnya aplikasi yang kita punya, maksudnya aplikasi Zoom itu dengan versi yang di bawah, maka nanti secara otomatis kita browser kita itu akan mendownload yang versi terbaru. Contoh seperti ini ya, maka diminta untuk langsung dia download versi yang terbaru. Maka kita akan install dulu yang ini. Kita tunggu dulu sampai proses instalasi selesai. Ya. Nah, ini kita pilih ini ya. Kita stop dulu videonya. Nah, seperti ini. Ya, kita pilih ini join white computer audio. Ya. Ketika sudah muncul seperti ini, maka proses dari pembuatan kelas sampai kemudian masuk kelas itu sudah selesai ya. Tinggal kemudian progres atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan topik tadi ya. Sampai di sini sudah selesai ya prosesnya. Tinggal nanti kita akan bahas dari beberapa icon yang muncul di sini ya, apa maksud dan tujuannya, kapan dan di mana digunakan dan diaktifkan atau dinonaktifkan ya. Saya rasa demikian ya terkait dengan video bagaimana cara menjadi host atau membuat kelas virtual melalui aplikasi Zoom ya. Karena yang kita ketahui bahwa aplikasi Zoom itu saat sekarang ini sangat banyak digunakan, karena salah satu layanan aplikasi yang digunakan sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan pertemuan tatap maya ya, tatap muka berbasis online ya, daring atau video conference, sehingga sangat membantu pekerjaan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya tatap muka secara langsung. Barangkali mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.